Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Misi emang gua bang lu. Apa kok nangis sih lu? Ih, kalian nggak boleh gitu dong. Udah nggak boleh gitu. Ya nggak boleh gitu. Ayo bangun. Ayo bangun. Ayo. Ya cukup. Lah buta, ini berapa? Bang, ya ini tanya nggak jawab. Ya buta lu. Apa bang? Jawab dong. Bang berapanya? Apa? Jangan bang. Bang, apa saya bang? HP-nya diambil. Bentar ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Vkom, kali ini kita bersama Kak Ibad. Nah, di sini kita akan mengupas tuntas tentang bullying. Apa sih itu bullying? Nah, saksikan terus ya. Dan di sini kita bakalan ngewawancarain Kak Ibad. Terima kasih. Kak siapa namanya? Naila. Kak Naila. Mungkin sebelum menjelaskan, saya boleh tahu gak nih, ini namanya siapa? Ini biar kita saling kenal lah. Boleh. Namanya siapa kalau boleh tahu? Alek bang. Alek. Terus Rafa. Rafa. Oh Rafa. Akdan. Dulan. Oh ya Naila. Siap, makasih. Makasih ya Kak Ulan. Kak siapa? Naila. Kak Naila. Mungkin tadi kita membahas mengenai bullying ya. Iya. Mungkin kalau dari pandangan saya sendiri mengenai bullying ini tentang salah satu atau seseorang yang diberikan tindakan yang sangat tercela sampai seseorang itu merubah karakternya sendiri menjadi yang sangat introvert atau bahkan bisa memiliki tindakan-tindakan yang mungkin tidak di luar nalar kita ya, contoh kayak bunuh diri atau apapun itu. Kira-kira sih seperti itu tanggapan saya mengenai bullying. Oh jadi untuk penyebab bullying itu apa sih bang? Penyebab bullying nih bisa kita bilang ini di luar lingkup kampus atau umum atau gimana? Di dalam kampus. Kalau di dalam kampus sendiri bisa kita bilang ya oknum mahasiswa atau oknum, kita gak bilang mahasiswa saja, mungkin bisa dari beberapa orang yang ada di kampus, entah itu dosen, entah itu apapun itu, petugas satpam pun bisa terkena atau korban atau menjadi pelaku bullying, itu bisa saja. Mungkin sebab bullying itu terjadi ya karena sifat seseorang tersebutlah yang membuat pelaku bullying ini bisa semakin lincah. Nah betul Kaulan, semakin lincah karena melihat korban bullying rata-rata ini orang-orang yang memang pendiam, terus tidak sering berkumpul dengan teman-temannya, dan itu salah satu faktor korban bullying. Dan pelaku yang biasa membuli ini mencari korban-korban yang seperti itu, contoh kayak introvert, jarang ngumpul dengan teman, kira-kira seperti itu sih. Lalu bang, apa saja sih dampak negatif dari mahasiswa yang mendapati sikap bullying di lingkungan kampus? Dampak negatif yang didapat mahasiswa? Oh, untuk korbannya? Iya.
Itu mungkin kalau kita bicara secara universal ya, bukan di kampus saja, kita bisa melihat lah yang terjadi banyak sekali insiden bunuh diri. Mungkin selain bunuh diri di patah hati kan banyak tuh. Ya, ada juga bunuh diri karena bullying, terus ada juga korban bullying itu bisa terkena serangan fisik, entah itu luka-luka di sekujur tubuhnya. Karena seseorang yang dibully ini bukan hanya sekedar secara non verbal, terkadang secara verbal pun korban ini bisa terkena bullying, contoh seperti pemukulan atau pengeroyokan, kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk di kampus kita bisa ngelihat ya, di kampus luar mungkin yang saya teliti waktu itu di Jawa Tengah ada yang meninggal karena korban bullying di kampus sendiri. Jadi kalau kita bicara di kampus, saya rasa ini masih ada oknum-oknum pembuli ini, oknum-oknum bullying ini. Jadi ya bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa harus menyikapi hal ini dengan tegas, karena agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan. Kira-kira seperti itu Kak Ferdi. Lalu bagaimana Bang untuk pihak kampus mencegah terjadinya bullying di lingkungan kampus itu? Untuk pihak kampus Ya, untuk mencegah terjadinya bullying. banyak sih, ada beberapa aspek yang mungkin pihak kampus ini harus menyelesaikan aksi bullying ini, karena kan bicara tentang oknum bullying ini susah dicari gitu, karena mereka itu setelah membuli bisa menjadi karakter yang normal pada umumnya, nggak tahu, dan dia kadang yang membuli ini tidak sadar bahwasanya dia ini pelaku bullying kan gitu. Nah, pelakunya ini mungkin bisa jadi kayak dari mahasiswa atau oknum dosen. Nah, untuk pihak kampus harusnya agar mencegah kasus bullying ini, saya rasa dari semua pihak elemen kampus, entah itu dari BEM universitas, BEM fakultas, bahkan dosen pun harus mengawasi tindakan seperti ini, karena hal seperti ini tuh bukan sekali atau dua kali saja. Bahkan di berbagai macam kampus pun hal ini sering terjadi. Jadi tindakan ini harus benar-benar dicegah, seperti adanya pengawasan dari korban bullying, harus ada pendekatan secara emosional, kayak maaf aja, misal Ulan atau enggak si A gitu, si A terkena korban bullying, ya kita meskipun kita nggak tahu dia kena korban bullying, bagaimana caranya kita tahu itu dengan pendekatan. Meskipun kita anggap Kak Ulan ini introvert atau gimana gitu, tidak punya teman, ya cara pendekatannya ya harus ada beberapa teman yang mendekati Ulan, biar hal ini atau dampak Ulan setelah dibully itu tidak ada hal-hal yang terjadi yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan. Mungkin kira-kira seperti itu. Terus kalau misalnya gimana pihak kampus menangani bullying yang udah terjadi gitu? Pihak kampus. Iya, itu udah terjadi nih bullyingnya. Cara nanganinnya tuh gimana pihak kampus tuh? Nah, mungkin ini bukan hanya pihak kampus saja ya, aparatur negara seperti pihak kepolisian juga harus menangani hal ini, karena tindakan bullying ini bukan terjadi di lingkungan kampus saja gitu. Jadi apa gunanya gitu kita memiliki aparatur kepolisian yang memang menangani undang-undang hukum pidana seperti kasus pembulian ini, karena ada pembulian secara non verbal dan verbal. Nah, kalau misalnya sudah di tahap verbal, aparatur negara seperti pihak kepolisian ini harus menindaklanjuti, seperti adanya pengeroyokan atau apapun itu sejenisnya. Ini memang harus ditindaklanjuti dengan cara pelaporan, karena pihak kampus juga harus berkolaborasi juga dengan pihak kepolisian, bukan hanya diam saja atau hanya menegur pihak oknum-oknum pembuli ini. Karena saya rasa pembuli ini kalau misalnya ditegur yang sudah hanya mendapat teguran saja, itu saya rasa bukan efek yang jera gitu. Jadi harus ada sikap dari pihak kampus berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar oknum-oknum ini harus ditindaklanjuti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kira-kira seperti itu Kak Ulan. Nah, ini yang pertanyaan terakhir nih Kak.
apa sih yang harus pihak kampus lakuin agar pelaku itu mendapatkan efek jera? Iya benar, efek jera. Efek jerak. Iya. Ya itu. Jadi kalau kalau pihak kampus sudah menangani kasus bullying ini dengan sangat efektif. Jadi pihak kampus pastinya kalau sudah menangani hal ini dengan efektif, pihak kampus ini akan mengetahui pelaku bullying ini siapa, korban bullying ini siapa. Nah, ketika pihak kampus sudah mengetahui, berarti pihak kampus tinggal memberi efek jera kepada mahasiswa tersebut dengan apa? Oke, perlu kita ketahui bahwasanya dosen-dosen atau dekan bahkan sampai rektorat pun tidak bisa memberikan efek-efek jera seperti tindakan-tindakan pidana. Namun dari pihak kampus juga bisa memberikan efek jera seperti tidak skorsing atau tidak diberikan mata kuliah dalam semester ini, dan jadi tidak boleh mengikuti kuliah. Resikonya bisa menjadi semester-semester tua, contoh semester 9, 10 atau 11, 12. Kalau memang hal itu masih terjadi, ya mau gak mau pihak kampus ini harus tegas menyatakan bahwasanya oknum ini tidak boleh berkuliah lagi di kampus, karena apabila ini diteruskan takutnya oknum-oknum ini akan berkeliaran sampai ke bawah, maksudnya sampai ke adik-adik kelas yang akan datang gitu. Kira-kira sih seperti itu. Nah, oke Kak Ibat, makasih banyak atas informasinya dan menjawabnya. Siap. Nah, jadi Sobat Vkom, itu tadi yang kita bahas tentang apa sih itu bullying dan penyebabnya, dan bullying itu sangat tidak diperbolehkan apalagi di bagian lingkungan pendidikan, terutama di bagian kampus lah. Ya itu aja dari kita, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu di sampai coba aja. Itu masih di video anjir, matiin. Ayo. Ingat gak bisa, coba Ferdi aja. Buzzing, vibe is laid back, old jackets, fresh kicks, no Cadillac. Under street lights, that's where we drift. Lo-fi symphony, straight from the thrift. City nightscapes, melodies so sweet. Crafting old school vibes to the mellow beat. Cassette tapes rewind, got retro on the track. Clap of the snare, melody stacked.